Saya suka duduk di tempat ini karena di sini saya bisa lagi duduk bermimpi tanaman saya, sawit saya ini bisa berbuah dengan baik, kehidupan saya akan lebih bagus lagi gitu. Pada tahun 95 itu harga getah karet itu kan masih lumayan gitu. Makanya kita cari dulu yang namanya kebun karet gitu. Ya, tapi semakin hari hasilnya semakin berkurang. Sementara saya terbiasa dengan makan enak. Ini kalau selera makan saya nggak bisa saya kurangi. Sementara pendapatan tetap dan pengeluaran itu semakin hari semakin banyak, saya mulai berpikir apa yang harus saya kerjakan. Itulah kita coba menanam sawit itu dulu. Ternyata hasilnya lumayan. Tapi setelah beberapa tahun kemudian saya mencoba membeli lahan lagi, saya tanam sawit lagi, tidak terawat. Karena prinsip kita dulu menambah pendapatan itu menambah kebun, menambah lebar seperti itu. Ternyata itu salah. Terbuktinya kita dapat rasakan itu setelah ada bimbingan dari IFC dan Musimas itu, kita diajari untuk macam mana kita bisa memaksimalkan hasil ladang kita itu sendiri gitu. Itu yang kita pelajari sehingga kita mau meningkatkan hasil kebun kita itu dengan hasil yang maksimal dengan perawatan yang betul-betul sesuai standar yang diajarkan kepada kita. Itu yang membuat kita nggak kepingin lagi untuk menambah lahan. Biarlah yang ada ini saya rawat dengan bagus sehingga inilah yang menghasilkan yang terbaik. Itu Pak kalau ada pokok kecil ya Pak ya? Nah inilah Pak sebetulnya bedanya. Ini dulu ditanamkan 2013. Iya. Sementara bimbingan sama kami 2015. Ini udah sempat ditanam Pak. Jadi saya belum tahu dulu kondisi seperti ini. Jadi setelah pembelajaran yang dilakukan IFC dan Musimas itu, baru kita sadar bahwa nanam sawit itu nggak boleh disicip di bawah. Tapi udah kadung Pak, cuman mau saya bikin. Iya Pak ya. Inilah akibatnya. Pihak IFC dan Musimas membawa kita itu untuk membentuk suatu perkumpulan para petani standar internasional. Ya itu makanya kita bentuklah dulu yang namanya Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhan Batu. Bukan sekedar berkebun kelapa sawit yang baik, tapi kita lebih lagi dituntut kita menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam juga. Kita juga harus menjaga kelestarian binatang-binatang langka, kemudian tanaman-tanaman langka juga harus kita jaga juga. Kemudian berkebun kelapa sawit yang berkesinambungan. Yang ikut program RSPO itu sebanyak 386 orang. Waktu audit kita sudah dinyatakan lulus RSPO. Sertifikat RSPO itu ya dengan bangga sekali saya terima di sana. Saya nggak nyangka, saya sampai mencucurkan air mata pada saat itu. Non Sumatera Indonesia, Bapak Zakaria Rukaja. Bisa begini Tuhan. Saya bangga sekali. Dan saat ini juga kalau saya ingat, saya mau mencucurkan air mata. Begitu bangganya saya membawa nama baik teman-teman yang lulus sertifikasi ini sehingga kami bisa dinyatakan oleh dunia internasional sebagai petani yang baik, petani yang berkelanjutan. Setelah saya melepaskan jabatan saya sebagai ketua asosiasi, sana saya akan memancing ikan, manggang ikan, makan enak. Itu yang saya inginkan.